Shalom, selamat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari di pagi hari ini kita sama-sama datang di hadirat Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. banyak yang kau perbuat di dalam hidup kami, Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. tak ada lembah yang kelam yang tidak kita lewati tanpa hadir Tuhan. Hati kita takkan gentar, sebab kita tahu karena Tuhan selalu menopang hidup kita. Karena itu kita sama-sama katakan, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. karena Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur. kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Kami bersyukur Tuhan Tuhan buat segala kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. dalam hidup. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa,
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala yang Kau perbuat dalam hidup kami, atas segala berkat, atas segala penyertaan-Mu Tuhan, dan segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga datang padamu, membawa segala hati kami Bapa. Ampuni segala dosa-dosa kami, segala ketidaktaatan kami. Kiranya Engkau mau menyucikan setiap kami, Engkau menguduskan setiap kami. Layakkanlah kami datang di hadirat-Mu. Kami mau membawa segala puji syukur kami sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Pujian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mempunyai hati yang bersyukur, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan, karena dari segala dasar yang kita, bukti dari segala yang tak kulihat, karena iman memberikan kita kekuatan. Tinggi nama-Mu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau takkan biarkan pencobaan melebihi segala batas kekuatan-Ku. Tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan-Ku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
bersorak dengan segenap hati. Raja keagungan, Raja keagungan. Firman-Nya tiada pernah berubah. Firman-Nya ya dan amin. Percaya bukan karena melihat. Sama kita katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan dalam hidup kami Tuhan, hanya kami dapat di dalam-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan aku Tuhan, Kau teguhkan hatiku. Kami tahu tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya Tuhan. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah, namun karena
Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber penghiburan kami. Sungguh kami bersyukur boleh menjadi anak-anak-Mu. Karena sampai hari ini Tuhan, kalau kami kuat berdiri menghadapi hari-hari kami, itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh sekali lagi menguatkan kami untuk melewati hari-hari di depan yang tidak mudah ini. Biarlah sungguh Tuhan menguatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu juga di dalam untuk mendengar. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, membaca atau melihat media sosial tempat yang bernama Kronkosaurus Cove. Ada yang pernah tahu tempat ini, mungkin pernah lihat di YouTube. Kronkosaurus Cove adalah sebuah tempat wisata yang terletak di jantung kota Darwin di Australia. Tempat wisata ini bukan tempat wisata biasa. Karena di tempat ini, saudara, pengunjung itu bisa menyelam bersama buaya muara terbesar di Australia. Di dalam sebuah kandang berbentuk tabung transparan. Kita mau saksikan video yang The Cage of Death is a huge part of our day as an animal team member here at Crocosaurus Cove. We do up to 12 dives a day. So when you go in the Cage of Death, you do swim with one crocodile. However, we have a choice of 4 that we can put you in with. When we choose the crocodile we're putting the Cage of Death in the water with, we base our decision on cues from the animal. So if a crocodile is on the land area of his pen, we try not to use him, give him a bit of a break. But if he's swimming around and looking excited, we try and pick the animal that looks like he wants to interact with our guests the most. Not only is the Cage of Death a unique experience for our guests, it also gives us as animal handlers a huge scope of enrichment opportunities to work with our big saltwater crocodiles. Salties are big, powerful and instinctual animals, so the Cage of Death gives us the scope to get them actively hunting and thinking and taking down their prey. A large salty only needs a couple of kilos a week to sustain himself, so it's really important that we make every single interaction a meaningful one. We're constantly working with and training our big saltwater crocodiles. There's not many people that can say that they've trained a 5-meter crocodile. The Cage of Death is definitely the safest and most thrilling way to get up close and personal with a large saltwater crocodile here in the territory. It's our hope that our divers will have a really incredible experience, but also walk away from the Cage of Death with a new appreciation for our saltwater crocodiles. Dikenal dengan nama kandang kematian. Menyeramkan bukan? Tapi walaupun begitu saudara, ada banyak orang yang tidak ragu mencoba wisata ini. Kenapa? Karena mereka tahu dengan pasti bahwa tabung yang membungkus mereka akan membuat mereka aman. Mereka percaya bahwa buaya besar itu tidak akan bisa menembus dan menghancurkan tabung transparan itu sehingga mereka tidak perlu cemas. Mereka juga sangat yakin bahwa tabung itu akan melindungi mereka dari serangan buaya muara yang terbesar itu. Sehingga tidak ada yang harus mereka takutkan. Bukankah demikian juga dengan hidup kita, saudara? Setiap hari kita diperhadapkan dengan buaya-buaya besar yang bernama pergumulan,
kekhawatiran, cobaan, ujian, bahaya, sakit penyakit yang siap menyerang dan memborbardir kita kapan saja. Wajar kalau kita takut, bukan? Wajar kalau kita khawatir, kita cemas, bukan? Tetapi di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita perlu ingat ada satu kunci agar kita menang dari semua perasaan itu. Kunci itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Iman itulah yang dipelajari oleh perempuan Kanaan, yang bergumul hebat karena anak yang sangat dikasihinya kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, kisah ini berawal ketika Yesus pergi dari daerah Sidon dan ke daerah Tirus dan Sidon untuk beristirahat. Ia butuh waktu untuk menenangkan dirinya sendiri, dan satu-satunya tempat di mana dia bisa menemukan ketenangan dari kerumunan orang banyak dan dari musuh-musuhnya adalah daerah utara, Tirus dan Sidon. Kenapa? Karena daerah itu adalah daerah orang kafir, atau biasa juga disebut orang non-Israel. Sehingga tidak akan ada orang Israel yang mau mendekati atau masuk ke wilayah orang kafir itu. Karena mereka memang musuh bebuyutan sejak zaman nenek moyangnya bangsa Israel. Jadi mereka nggak mau masuk ke daerah itu karena mereka merasa itu orang kafir. Dan ketika Yesus sampai di daerah itu, saudara, tiba-tiba seorang perempuan Kanaan datang menghampiri Yesus. Perempuan ini memohon belas kasihan Yesus untuk menolong anak perempuannya yang begitu menderita karena kerasukan setan. Saya yakin sekali para ibu pasti mengerti betul dan memahami perasaan ibu ini. Sebagai seorang ibu, tentunya penderitaan anak pasti juga menjadi penderitaan ibu. Bahkan seringkali sang ibu yang jauh lebih merasakan penderitaan itu daripada anaknya sendiri. Saya pernah, saudara, menjumpai seorang ibu yang anaknya sakit keras. Setiap kali saya datang ke rumah dia untuk besuk dia selalu bilang gini, "Tuhan tahu kalau bisa saya aja yang gantikan anak saya. Gak apa-apa, saya aja yang sakit. Anak saya masih muda, saya sudah tua. Saya rela gantikan anak saya." Bahkan saya itu doa sama Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya gak apa-apa. Asal anak saya ini sembuh, gak apa-apa, Tuhan panggil aja saya. Saudara, itulah kasih seorang ibu. Seorang ibu yang benar-benar ibu tidak akan pernah main-main ketika dia mengasihi anak-anaknya. Seorang ibu yang benar-benar ibu tidak akan pernah main-main ketika dia mengasihi anaknya. Itulah yang terjadi dengan perempuan Kanaan ini. Kasihnya kepada sang anak membuat dia memandang penderitaan sang anak adalah penderitaan dia juga. Dan hari itu perempuan Kanaan ini mendekati orang yang tepat. Padahal, saudara, di daerah itu terdapat satu kuil asing tempat menyembah dewa Esmun. Dewa yang dianggap sebagai dewa penyembuh. Dan sehingga banyak sekali orang-orang di daerah itu, orang-orang di sana, biasanya mereka menyembah dewa Esmun untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi menariknya, wanita ini, perempuan ini tidak datang kepada dewa Esmun untuk meminta pertolongan. Tetapi dia lebih memilih mempercayakan masalahnya kepada Yesus. Walaupun mungkin ia belum pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Tapi mungkin kabar tentang Yesus yang mampu menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat telah dia dengar oleh perempuan Kanaan ini. Sehingga ia berseru memanggil Yesus, berseru meminta belas kasihan Yesus, berseru supaya sang anak Daud itu mendengarnya. Inilah iman yang benar, saudara. Iman yang didasari keyakinan bahwa hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap masalah. Iman seperti inilah yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Angela Yuan. Qing Lang Chin. Angela menjadi seorang mama. Angela rindu dia itu bisa menjadi seorang mama yang dapat membawa anaknya menjadi orang yang sukses supaya impiannya tercapai. Dan saya yakin ini impian dari semua ibu di dunia ini. Sayangnya, saudara, impian itu lenyap ketika Angela mendengar pengakuan anak bungsunya, Christopher Yuan, bahwa ia adalah seorang homoseksual. Saat berusia 9 tahun, Christopher mulai tertarik dengan sesama jenis, umur 9 tahun, saudara.
setelah menemukan majalah porno di rumah temannya. Dalam kesaksiannya dia mengatakan, di usia 9 tahun, masalah pornografi itu membuat pandangan saya tentang seks menyimpang. Pornografi itu menjadi tuan saya, dan dengan pandangan itu saat saya berusia 16 tahun, saya pertama kali merasakannya. Tapi saya menyembunyikan perasaan menyukai sesama jenis itu selama di sekolah menengah, perguruan tinggi, bahkan saat jadi cadangan di Korps Marinir. Saya terlihat berbeda, saya bertindak berbeda, dan saya memiliki minat yang berbeda. Dan sejak muda saya dipandang dan diejek karena banci, katanya begitu. Dan ketika dia memasuki usia yang ke-20 tahun, tepat tanggal 15 Mei 1993. Setelah dia menyelesaikan tahun pertamanya di sekolah kedokteran gigi, Christopher memberanikan diri memberitahukan kedua orang tuanya bahwa dia adalah seorang gay. Saat itulah sang ayah, Leon Yuan, menyalahkan istrinya Angela dan menuduh telah membuat putranya menjadi gay. Sebagai keluarga non-Kristen, waktu itu mereka bukan keluarga Kristen, non-Kristen. Fakta bahwa Christopher menjadi gay telah merusak hubungan orang tuanya. Ayahnya dan mamanya sempat mengurus surat untuk bercerai, saudara. Mereka hampir saja bercerai. Tapi satu hari Angela bertemu dengan seorang wanita, dan melalui wanita itulah dia bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Dan tidak lama kemudian ayahnya dimenangkan juga, bertemu juga dengan Yesus. Mereka berdua akhirnya menerima dan mengikuti Yesus. Lalu bagaimana dengan Christopher? Ia sibuk menjalani sekolah doktoralnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya di klub-klub gay. Bahkan bukan hanya itu saja, dia juga jatuh dalam narkoba dan seks bebas. Angela tidak bisa apa-apa ketika melihat putranya. Putra bungsunya, selain setiap hari Angela berdoa kepada Tuhan sebelum dia memulai harinya. Dia akan pergi ke ruang doanya dan berdoa, Tuhan kasihanilah anak ini. Tuhan kasihanilah anak ini. Setiap hari begitu, saudara. Angela bahkan konsisten berpuasa setiap hari Senin selama 8 tahun untuk perubahan Christopher. Sejak Angela kenal Tuhan, ia tahu kemana dan siapa yang harus dia cari. Itulah iman. Selama 8 tahun, saudara, dia berdoa untuk anaknya. Dan akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab doa Angela. Tuhan mengubah Christopher Yuan, walaupun dia harus dipenjara sekitar 6 tahun karena ketahuan sebagai pemakai dan pengedar narkoba, pengedar ganja. Tetapi selama di penjara itulah Christopher menemukan Tuhan Yesus karena doa sang ibu. Sekarang Christopher menjadi seorang penulis, pembicara dan dosen di sekolah Alkitab Moody di Chicago, Amerika. Dia sekarang dosen Alkitab, saudara, di sebuah seminari. Iman Angela kepada Tuhan telah mengubah hidup anak bungsunya. Luar biasa, bukan? Saudara, setiap kita pasti juga pernah mengalami pergumulan. Dan mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan, sedang menghadapi kesulitan. Entah itu ringan, entah itu berat. Mari kita coba jujur, saudara. Ketika pergumulan menimpa kita, siapakah orang pertama yang kita cari? Kepada siapakah kita mempercayakan pergumulan dan masalah kita? Diri kita sendiri, keluarga kita, sahabat kita, bos kita, hamba Tuhan, atau nasib dan keberuntungan kita? Siapakah yang kita andalkan untuk menyelesaikan masalah kita? Ingat, saudara, orang yang beriman pasti akan mendasarkan pertolongannya hanya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Ia yang telah menyelamatkan kita dari dosa juga pasti akan menolong kita melewati pergumulan hidup. Karena itu ketika pergumulan dan kesulitan dan masalah itu datang, berserulah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Pilihlah pribadi yang tepat untuk menolong kita, yaitu Yesus. Seperti perempuan Kanaan yang menaruh harapannya
hanya kepada Yesus. Dan pengharapan inilah yang membuatnya berjuang mati-matian memohon kepada Yesus agar memberikan belas kasihan kepadanya. Tetapi Yesus tampaknya memberikan respon yang tidak bersahabat. Ayat 23 berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, Yesus bukan bermaksud membiarkan perempuan Kanaan ini. Tetapi Yesus tahu bahwa pemahaman perempuan ini tentang dirinya itu belum utuh. Mungkin di kepala perempuan ini Yesus hanya sebagai pembuat mujizat, sang penyembuh, cuman itu. Dan Yesus tidak mau perempuan ini hanya mengenal dia dengan dangkal. Karena itulah Yesus diam. Bahkan oleh murid-muridnya, perempuan ini diusir karena dianggap memalukan dan berteriak-teriak minta tolong. Dan para murid menganggap ya dia juga bukan orang yang layak untuk menerima pertolongan Yesus. Kenapa? Karena dia orang kafir. Dia bukan orang Israel, dia orang non-Israel. Dan lebih parahnya saudara, jawaban Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban ini memperkuat pemikiran para murid kalau Yesus hanya mau melayani orang Israel dan tidak peduli pada orang asing. Tetapi perempuan itu tidak pernah menyerah. Dalam ayat 25, perempuan Kanaan itu mendekat lagi dan memohon, Tuhan, tolonglah aku. Namun Yesus memberikan jawaban yang lebih pedas lagi saudara. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak adalah sebutan bagi orang yang berkebangsaan Yahudi. Sedangkan orang non-Yahudi disebut anjing. Sebutan ini sudah biasa pada waktu itu. Dan Yesus hanya mengungkapkan pandangan orang pada waktu itu yang merendahkan orang-orang kafir. Karena itu sudah biasa sekali. Saudara, kira-kira kalau kita ada di posisi perempuan ini, sudah ditolak, dihina, diusir, direndahkan lagi, apakah kita masih mau memohon? Kalau saya jadi perempuan itu, mungkin saya pergi, saya nggak mau lagi memohon. Saya nggak mau lagi dihina, saya nggak mau lagi direndahkan, saya nggak mau lagi diusir. Tetapi saya bukan perempuan Kanaan itu. Perempuan itu berbeda saudara. Walaupun dalam pandangan manusia ia diperlakukan kurang enak, tetapi dia tidak menyerah. Dia terus memohon dan berseru kepada Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena pengharapan. Pengharapan yang besar membuatnya terus teguh memohon. Demikian juga dengan kita seharusnya. Ketika kita memohon kepada Tuhan hanya ada 3 kemungkinan jawaban yang Tuhan berikan, iya, tidak, atau belum. Terkadang ada kalanya Tuhan menjawab permohonan kita. Bahkan terkadang jalan keluar dari persoalan yang kita harapkan itu tertutup rapat. Tuhan seakan-akan gak peduli. Namun sebenarnya bukan Tuhan tidak mau menjawab setiap permohonan kita. Ia hanya sedang melihat sejauh mana iman kita kepada Dia. Ia ingin tahu seberapa besar pengharapan yang kita miliki dalam Dia. Ia ingin melihat seberapa sungguh kita berharap kepada Dia. Bahkan Ia ingin melihat sejauh mana kita mengenal Dia sebagai Tuhan kita. Karena itu saudara, ketika persoalan dan permasalahan itu menghantam hidup kita, jangan lelah dan berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti untuk terus mengenal Tuhan. Teruslah beriman kepadanya. Karena Dialah satu-satunya pengharapan hidup kita. Satu-satunya pengharapan hidup kita. Sekalipun jawaban dari doa kita adalah tidak. Dia tetap pengharapan kita. Kekuatan kita. Untuk melangkah setiap harinya. Tetapi iman bukan sembarangan iman. Iman yang kita miliki haruslah diiringi dengan sikap yang benar, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya terbatas dan Tuhan itu tidak terbatas. Inilah yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan itu. Sejak awal perempuan Kanaan ini sudah menyerukan, Tuhan kasihanilah aku. Sebuah seruan yang sangat memohon belas kasihan Tuhan. Ketika Yesus menolak dia,
Perempuan itu tidak menyerah, ia mendekat dan menyembah lagi sambil berseru, Tuhan tolonglah aku. Dia bukan sembarangan menyembah saudara, tetapi dia menyembah seperti seorang hamba yang sujud kepada tuannya dengan kepala itu sampai ke tanah. Perempuan ini sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Bahkan ketika Yesus menjawab dengan keras, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini enggak marah atau menentang kalimat Yesus, tapi dia menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau saya bahasakan ulang perkataan perempuan ini, seolah-olah ia ingin berkata begini, Tuhan benar, saya memang tidak layak. Saya memang seekor anjing, dalam tanda kutip ya. Tapi Tuhan, setidaknya anjing itu bisa mendapatkan sedikit kemurahan dari tuannya. Pada akhirnya, remah-remah kemurahan itu cukup bagi perempuan Kanaan ini. Bila Tuhan tidak ingin memberikan roti. Perempuan ini tidak memaksakan kehendaknya. Ia sadar betul siapa dirinya. Karena itu ia bergantung mutlak kepada Tuhan yang berdaulat, memberikan kemurahan kepada siapa yang mau ia berikan. Inilah sikap kerendahan hati. Saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kesadaran bahwa sebenarnya kita juga bukanlah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Kita ini hanyalah hamba yang bergantung kepada kemurahan Tuhan. Dan tentu seorang hamba tidak boleh memaksakan kehendaknya. Ia bisa berjuang untuk memohon, tapi ia tidak boleh memaksakan kehendaknya. Seorang hamba akan selalu bersyukur untuk apapun yang Tuhannya berikan. Walaupun doanya mungkin tidak terjawab, tetapi ia tetap bisa mempercayakan hidupnya ke dalam kedaulatan Tuhan. Ia tidak akan pernah menjadi kecewa. Sikap rendah hati seperti inilah yang harus dimiliki orang-orang yang beriman ketika dia berdoa dan berharap kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana situasi hidup saudara sekarang. Mungkin kau sedang berada dalam situasi dan kondisi yang rumit. Mungkin banyak pergumulan datang menghampirimu dan sangat menguras tenaga dan pikiranmu. Mungkin badai besar sedang menyerbu rumah tanggamu. Mungkin sakit penyakit menyerang hidupmu. Masalah ekonomi menghantuimu. Masalah hubungan merobek jiwamu. Kesedihan, ketakutan, tekanan, kekhawatiran sedang mengelilingimu seperti buaya-buaya buas yang siap menyerangmu. Kalau itu terjadi padamu dan padaku hari ini, ingatlah, kita punya tabung transparan itu. Kita punya itu yang akan menolong kita meraih kemenangan. Dan tabung itu adalah Yesus Kristus yang siap membungkus kita. Yang akan melindungi kita, menolong kita, menguatkan kita, menghibur kita. Dialah juru selamat kita yang hidup. Hidupnya saja dia berikan. Apalagi kekuatan dan penghiburan. Pasti dia akan berikan kepada kita. Karena itu saudara, mari kita terus memiliki iman yang benar. Percayakanlah persoalanmu, permasalahanmu kepada pribadi yang tepat. Serahkanlah semuanya ke tangan Tuhan sang pemilik hidupmu. Teruslah berharap dan menantikan pertolongan daripadanya. Jangan pernah menjadi putus asa dan kecewa kepada Tuhan. Dan ingatlah, sertailah dengan sikap yang rendah hati, yang menyadari akan ketidakberdayaan kita. Apapun yang Tuhan berikan, sekalipun dalam pandangan kita tidak sesuai dengan harapan kita, bersyukurlah karena Tuhan tahu yang paling baik buat kita. Kiranya apa yang Tuhan katakan kepada perempuan itu, juga Tuhan katakan kepada setiap kita. Hai saudara, sungguh besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Amin. Mari kita mengambil waktu hening. Saya undang semua pelayan ibadah. Kita naikkan pujian terakhir yang tadi kita naikkan. Aku percaya walau tidak melihat. Mari kita naikkan pujian ini dengan satu keyakinan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan.
hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan setiap hati kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Mari sekali lagi katakan, kekuatan di hidup kami. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya, bukan karena kami melihat, Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tiada pernah berubah. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu dengan segala pergumulan, kesulitan, dan masalah hidup kami. Ada kalanya kami tidak kuat menjalani hari-hari kami karena beban yang terlalu menghimpit kami. Tapi kami bersyukur karena sampai hari ini kami punya Tuhan yang menjadi tabung transparan kami. Kami punya Tuhan yang melindungi kami, punya Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dan kekuatan kepada kami. Bahkan punya Tuhan yang selalu menghibur kami melewati situasi yang sulit di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk punya iman yang besar kepada Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu karena Tuhan ingin kami semakin mengenal Engkau. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami, sekalipun doa kami tidak terjawab sesuai dengan harapan kami. Tapi biarlah kami terus bersyukur dan kami terus boleh berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tetaplah menjadi tabung transparan kami untuk melewati hari-hari di depan. Karena hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman pagi ini boleh terus mengingatkan kami untuk kami kuat melangkah di depan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan dari segala gereja, abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang melintas sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kemampuan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan kita. Bagi yang di gereja dapat memberikan melalui amplop yang tersedia di belakang, dan bagi yang di rumah dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja. Mari kita berikan dengan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah seraya bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Berkati terus kami ya Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada, terutama pada hari ini kami mengucap syukur karena sudah diberikan kesehatan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, untuk remaja kami, pemuda baik yang masih bersekolah, kuliah, bekerja, ataupun yang belum mempunyai pekerjaan. Tuhan sertai pendidikan, pergaulan dan apapun itu, jadikanlah kami anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, terlebih lagi kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang sedang sakit ataupun berduka. Tuhan pulihkan mereka, kuatkanlah hati mereka. Biarlah apa yang dialami saudara-saudara kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Secara khusus kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Dalam minggu ini sampai 2 minggu ke depan, kami Gereja Sion akan mengadakan pemilihan majelis diaken dan penatua. Kami tahu ya Tuhan, di tengah gereja kami yang kecil, kami percaya ada calon-calon pemimpin yang terpanggil, yang setia dan mau melayani Tuhan dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Berikanlah kami jemaat-Mu hikmat dalam memilih nama-nama calon yang akan duduk di dalam kemajelisan untuk bersama-sama dengan hamba Tuhan dan jemaat mewujudkan visi misi gereja dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan lagu Doa Segoli, segala puji, hormat, syukur kita. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan ingatlah firman Tuhan, milikilah iman yang besar kepada Tuhan dengan satu sikap, yaitu kerendahan hati. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surga
silakan duduk, silakan mengambil saat duduk. Amin. Warta jemaat pada minggu hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Januari kita mengumpulkan persembahan diakonia. Bagi jemaat yang terbeban untuk memberikan persembahan diakonia dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan menyertakan kode 27 di akhir nominal persembahan. Contoh Rp100.000 Rp27. Atau dapat dimasukkan ke amplop dengan dituliskan keterangan untuk persembahan diakonia dan diberikan ke gereja. Berikut laporan dana diakonia yang sudah terkumpul sampai 30 Januari 2022. Evangelis Kristianti Hova akan mengambil cuti mulai tanggal 31 Januari sampai 7 Februari 2022. Ibadah doa dan pendalaman Alkitab pada hari Rabu tanggal 2 Februari diliburkan. Anak-anak sekolah minggu GKI Sion sekarang dapat beribadah bersama setiap hari Minggu jam 9 pagi di ruangan aula lantai 2. Ibadah sekolah minggu tetap ditayangkan di channel YouTube GKI Sion jam 8 pagi. Khotbah di ibadah pertama GKI Sion Minggu tanggal 6 Februari jam 7 pagi di KU1 akan dilayani secara dwibahasa Indonesia Mandarin. Kebaktian syukur Imlek GKI Klasis Priangan akan diadakan pada hari Senin 7 Februari jam 6 sore oleh Pendeta David Dong. Kebaktian syukur ini dilaksanakan secara onsite dan online. Online di YouTube channel GKI Anugerah dan onsite di GKI Anugerah. Pendaftaran onsite dapat menghubungi TU GKI Anugerah di 022 6011 818. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan petugas untuk ke rumah dapat menghubungi Bendahara Majelis Diakon Susi atau Diakon Karlin untuk memberikan persembahan. Selanjutnya ada warta khusus yang akan dibawakan oleh Diakon Eni. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang perlu disampaikan yaitu pemilihan majelis masa pelayanan April 2022 dan sampai Maret 2025. Pemanggilan seorang majelis penatua dan diaken pada hakikatnya adalah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dilaksanakan oleh gereja melalui prosedur gerejawi. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa pelayanan majelis periode April 2019 sampai Maret 2022, kami membutuhkan tambahan penatua dan diaken untuk bersama-sama melayani dalam bidang pelayanan gereja dan pendamping komisi. Majelis yang akan mengakhiri periode kemajelisannya pada bulan Maret 2022 adalah Diakon Frankie Senjaya, Diakon Eni, Diakon Leo Yunius, Diakon Rocky Darsono. Majelis yang masih menjabat adalah Diakon Roni Emten, Diakon Lydia Evalinata, Diakon Susi Minarni, Diakon Karlin Losri, dan Diakon Alvan Setio. Tata cara pemilihan majelis. Untuk kriteria pemilihan diakon dan majelis, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di lembar pertama yang tadi sudah dibagikan ketika pertama kali datang ke gedung. Untuk pemilihan diakon, pilihlah nama calon majelis yang saudara usulkan pada lembar isian pemilihan calon majelis yang telah disediakan. Pilihlah 5 usulan nama yang tertera di lembar isian dengan cara memberi tanda atau menceklis kolom yang kosong di sebelah nama. Berdasarkan usulan nama-nama yang saudara pilih, kami akan menetapkan calon-calon diakon yang akan ditugaskan sebagai anggota Majelis Jemaat GKI Sion periode April 2022 sampai Maret 2025. Untuk pemilihan penatua, berdasarkan keputusan rapat majelis pada PMJ tanggal 10 Januari 2022, inilah nama majelis dan nama jemaat yang dicalonkan sebagai penatua. Diakon Roni Emten dan Diakon Frankie Senjaya. Apabila dua nama ini yang bersangkutan bersedia dan jemaat menyetujuinya, maka akan meneruskan pelayanannya sebagai penatua. Saudara Riandi Andrian dan Saudari Yulia, apabila jemaat menyetujui dan yang bersangkutan bersedia, maka namanya harus dipilih dulu dalam pemilihan diakon. Kami mengharapkan partisipasi, dukungan, dan bantuan seluruh GKI Sion, seluruh anggota GKI Sion dalam proses pemilihan penatua dan diakon GKI Sion untuk tahun pelayanan April 2022 sampai Maret 2025. Jemaat dapat mengumpulkan lembar isian paling lambat tanggal 13 Februari, 2 minggu setelah hari ini.
Bagi jemaat yang di rumah yang tidak dapat hadir di tempat ini, kami akan mengantarkan formulir pemilihan majelis ke rumah masing-masing karena setiap jemaat di rumah memiliki hak yang sama untuk memberikan usulan nama-nama majelis. Cara pengumpulannya ada 3. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempunyai nama-nama calon yang diusulkan, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkannya ke kotak suara yang terletak di belakang sebelah kotak persembahan. Kami juga menyediakan pulpen apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan. Atau apabila yang di rumah tidak dapat mengembalikan formulirnya, bisa menghubungi kami dan kami akan meminta bantuan koster untuk mengambil formulir pemilihan. Atau yang terakhir itulah apabila Bapak Ibu Saudara tidak dapat mengantarkannya atau datang ke gereja, cukup memfotokan hasil usulan yang saudara pilih dan di WhatsApp-kan ke nomor yang tertera di atas. Segenap majelis mengucapkan terima kasih atas dukungan, partisipasi, dan keterlibatan seluruh jemaat GKI Sion dalam proses pencalonan majelis periode 2022 dan Maret 2025. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.